Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pemirsa yang menyaksikan YouTube ini dalam masih keadaan sehat, walafiat, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan video ini, saya akan lanjutkan video-video yang terdahulu, di mana video terdahulu membahas tentang sejatinya manusia. Kita coba mengenal dan menyadari sejatinya manusia, di mana manusia itu ternyata terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah badan jasmani kasar yang bisa kita lihat secara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua adalah bagian psikis, jiwa manusia sejati. Dan yang ketiga adalah sukma atau roh suci dari manusia sejati. Baiklah, untuk pertemuan kali ini akan saya uraikan secara sederhana apa itu yang dinamakan jiwa manusia yang sejati. Para pakar-pakar ahli jiwa dunia telah merumuskan kerangka jiwa manusia yang sejati. Dari terdahulu, mulai dari Adler, Thomas Jung, bahkan sampai Sigmund Freud, itu telah merumuskan jiwa manusia yang sejati. Tapi semua itu dirumuskan berdasarkan kerangka-kerangka, berdasarkan peradaban bangsanya masing-masing. Tapi kali ini akan saya sajikan kerangka jiwa yang menurut saya paling sempurna hingga sekarang belum ada penggantinya. Belum ada yang melebihi dari penemuan susunan kerangka jiwa yang sejati dari manusia itu, yang ditemukan oleh putra bangsa Indonesia sendiri, yaitu oleh Bapak Sumantri Harjoparkoso. Menurut saya selayaknya Bapak Sumantri ini dapat hadiah Nobel tentang ilmu kejiwaan. Tapi entahlah kenapa belum saya dengar bahwa putra bangsa Indonesia mendapatkan Nobel dari ilmu pengetahuan yang disajikan. Menurut kerangka jiwa yang ditemukan oleh bangsa Indonesia ini, putra bangsa Indonesia, itu dari Bapak Sumantri Harjoparkoso, ternyata jiwa manusia itu ada 3 bagian penting. Jadi secara psikologis, yang pertama adalah yang dinamakan angan-angan manusia, di mana angan-angan manusia itu masih terbagi 3 bagian penting. Antara lain yang pertama adalah cipta. Jadi angan-angan itu punya kekuatan. Yang pertama namakan cipta. Apa itu cipta? Cipta merupakan bagian dari angan-angan atau pikir seseorang untuk membayangkan sesuatu atau mencipta sesuatu di dalam pola pikirnya. Misalkan kita membayangkan bagaimana membuat rumah, itu kita sudah mencipta dalam pola pikir bentuk rumah dan sebagainya. Itu merupakan bagian jiwa yang terutama di dalam angan-angan yang dinamakan kekuatan cipta. Yang kedua, bagian dari angan-angan ini adalah nalar. Jadi ternyata kekuatan pikir atau angan-angan manusia itu ada yang dinamakan nalar. Jadi nalar manusia itu kemampuan adalah untuk menghubung-hubungkan dari satu kerangka jalan satu ke kerangka jalan kedua. Itu misalkan kita mampu menalarkan, bagaimana misalkan antara minyak ini nanti bisa diarahkan menjadi tenaga dan sebagainya, mampu dihubungkan. Itulah kemampuan angan-angan yang kedua, yaitu nalar. Lalu bagian yang ketiga dari angan-angan atau pikir manusia itu adalah pangerti. Jadi kalau manusia sudah mencapai tingkatan
angan-angan atau pikir yang tertinggi itu kalau sudah sampai pengerti. Jadi pengerti itu merupakan suatu rangkaian yang sudah didulukan oleh cipta manusia, nalar manusia, hingga mencapai titik tertinggi adalah pengertian manusia. Pengerti itu. Itulah bagian kerangka jiwa yang pertama yang dinamakan angan-angan. Ada tiga bagian penting, yaitu mulai dari cipta, nalar, dan pengerti. Lalu unsur jiwa yang kedua itu adalah perasaan. Jadi secara halus perasaan itu setiap manusia ada. Kalau kita kategorikan perasaan itu cuma dibagi menjadi dua saja. Jadi ada perasaan positif, ada perasaan negatif. Kita ambil contoh misalkan perasaan positif itu kejadian-kejadian sesuatu yang membuat diri manusia sejati itu merasa bisa senang, bahagia apabila mendapatkan sesuatu. Nah, itu adalah bagian jiwa yang dinamakan dari perasaan, yaitu perasaan positif. Sebaliknya, dari perasaan yang bagian kedua itu adalah perasaan negatif. Itu adalah apabila manusia terbentur oleh kejadian-kejadian sesuatu yang menjadikan manusia itu punya rasa sedih, duka, dan sebagainya. Itu adalah perasaan negatif. Jadi unsur jiwa atau kerangka jiwa yang diwujudkan oleh Bapak Sumantri Prakoso ini, jadi yang pertama tadi adalah angan-angan atau pikir manusia yang terdiri dari tiga bagian, cipta, nalar, dan pengerti. Itu tiga menjadi satu. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan ada perasaan negatif dan perasaan positif. Dan unsur jiwa yang ketiga itu adalah nafsu. Nafsu. Ini kerangka jiwa yang ditemukan oleh Bapak Sumantri Prakoso yang sudah komplit. Sampai sekarang belum ada ahli-ahli yang melebihi kekomplitan menyusun kerangka jiwa dari manusia sejati. Adapun nafsu-nafsu manusia itu bisa kita bagi lagi, ada 4 bagian yang penting. Yaitu misalkan yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah misalkan disimbolkan itu nafsu yang berwarna merah atau nafsu yang untuk semangat. Lalu ada juga nafsu supiah, kalau disimbolkan itu warnanya kuning. Itu nafsu yang terwujud oleh jiwa manusia selalu punya keinginan. Apapun keinginan itu didorong oleh nafsu supiah. Lalu nafsu amarahnya menggerakkan. Misalkan manusia pengen pisang misalkan. Kalau tidak digerakkan oleh nafsu amarah, mungkin tidak terjadi kita bisa makan pisang. Itu contoh. Nafsu yang ketiga adalah lawamah atau alwamah. Itu disimbolkan warnanya itu ya ungu, kegelapan, mendekati kehitaman. Itu nafsu bisa dikatakan kekuatan jiwa untuk bergerak menguasai segalanya. Atau bisa dikatakan secara negatifnya itu nafsu keserakahan. Tapi apabila bisa diatur itu menjadi nafsu kekuatan dalam hidup jiwa manusia itu sendiri. Seolah-olah kalau manusia dominan dengan nafsu alwamah ini, wah, mengerikan apabila dia bisa dikendalikan. Nah, yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Ini adalah nafsu, kalau di bagian warna itu adalah warna putih. Adalah nafsu sosial, nafsu dermawan, nafsu belas kasih, nafsu kasih sayang menuju kebaikan. Itu nafsu mutmainnah.
inilah kerangka penting ilmu kejiwaan manusia yang sejati yang sudah dikemukakan oleh Bapak Profesor Dr. Sumantri Harjoprakoso, yang terlengkap hingga saat ini belum ada yang melebihi kelengkapan dari para ahli-ahli ilmu jiwa untuk menyusun kerangka jiwa manusia sejati. Jadi saya ulang kembali, bagian unsur kedua dari manusia sejati itu adalah jiwa, badan halus. Ternyata jiwa ini tersusun oleh satu angan-angan tadi, pola pikir, yang meliputi cipta, nalar, dan pangerti. Yang kedua adalah perasaan, yaitu perasaan negatif dan perasaan positif. Dan yang ketiga adalah nafsu-nafsu, yang terdiri dari nafsu amarah, syubhiyah, alwamah, mutmainah tadi. Itu 3 unsur menjadi satu. Itu yang disebut oleh akunya manusia, atau kalau dalam bahasanya Sigmund Freud itu egonya manusia. Masih ego, belum super ego atau age, atau belum Dutch age, ya, itu. Jadi kalau manusia belum bisa menguasai kejiwaannya, ya bisa kita gambarkan seperti begini. Jadi saya harapkan para pemirsa sudah bisa mengenal dan mengerti atau menyadari unsur jiwa seseorang tadi, manusia yang sejati. Ada angan-angan, kita diberi pikir, ya, yang meliputi ada 3 kekuatan penting tadi, cipta, nalar, pangerti. Lalu diberi perasaan, kita ini harus punya rasa, baik rasa negatif atau rasa positif. Dan yang ketiga adalah nafsu-nafsu tadi. Ada nafsu alwamah, syubhiyah, lawamah, dan mutmainah tadi. Ketiga unsur jiwa ini dari angan-angan, perasaan, dan nafsu ini, kalau manusia tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya, kita tidak bisa mengaplikasikan dari unsur pemberian Tuhan yang bagus ini sampai dalam hal-hal yang paling tinggi adalah bisa dikatakan manunggaling kawrulan Gusti. Kenapa saya katakan demikian? Jadi bagian sejati manusia yang namanya jiwa ini sangat penting sekali. Karena gerakan tubuh ini dipengaruhi oleh dari dalam, yaitu dari jiwa seseorang itu. Bisa menuju dalam kehancuran, bisa menuju dalam kebaikan, bahkan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ambil contoh misalkan. Ada suatu gambar yang pernah lukisan. Itu ada namanya Kretoswandono. Mungkin para pemirsa sudah pernah melihat di mana-mana ada lukisan itu, di mana Kretoswandono itu dokar yang ada size-nya, di mana dokar yang ada size-nya duduk di dokarnya itu ditaruh oleh 4 kuda. Di lambangan kudanya itu yang depan itu ada warna kuning, merah, hitam, putih belakang itu, atau sebaliknya. Jadi ada suatu kereta kuda atau kereta Swandono, itu bahasa Jawanya. Itu 4 kuda menarik dokarnya, yang dimana di dalam dokarnya ada size-nya. Itu sebenarnya filsafat kejiwaan seseorang yang menggambarkan di mana size-nya itu, si kusirnya itu pelambang dari roh seseorang atau dikatakan supa seseorang. Lalu dokarnya itu diibaratkan badannya seseorang itu tadi, badan kasar tadi. Sedang kudanya tadi itu diibaratkan nafsu-nafsu manusia itu sendiri. Coba para pemirsa bisa membayangkan, andai si kusir tadi
tidak bisa mengendalikan jalannya 4 kuda tadi, apa yang akan terjadi? Pasti tentunya Dokar dan Saiz itu akan berkelana hanya mengikuti kuda-kuda itu. Di mana kuda itu masuk ke sungai, ya Dokar dan Saiznya akan masuk ke sungai. Masuk ke jurang, ya masuk ke jurang. Tapi kalau si Saiznya tadi bisa mengendalikan jalannya kuda tadi, niscaya para pemirsa bisa menjawab. Maka jalannya Dokar tadi bersama Saiz akan selamat karena kuda-kudanya bisa dikendalikan. Dari hal ini bisa kita ambil hikmahnya. Jika manusia yang sejati ini, terutama dalam bagian yang kedua tentang kejiwa ini, apabila tidak bisa mengendalikan nafsu dirinya manusia dari 4 tadi, kita sudah bisa membayangkan akan kemana kita ini, yaitu yang dinamakan akunya manusia, egonya manusia. Lalu bagaimana kita menerapkan jiwa kita ini agar bisa selamat dunia akhirat atau dipergunakan untuk hal-hal yang baik? Nah, silakan para pemirsa untuk mendalami ilmu jiwa ini atau baca disertasinya langsung dari Bapak Profesor Dr. Sumandi Hartoso yang masih bukunya mungkin ada di Leiden, perpustakaan Belanda sana. Itu yang berjudul Indonesisch Menssplit Albasic Inner Psychotherapy. Nah, itu bagus sekali sebagai pengetahuan mengenal dan menyadari jiwa manusia yang sejati. Itu bisa kita terapkan untuk keselamatan, minimal untuk keselamatan atau pengendalian diri, bahkan lebih tingginya bisa mengantarkan manusia mendekat diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Itu nanti dalam video berikutnya akan saya sampaikan. Tapi dalam video ini sengaja saya sampaikan hanya untuk mengenal dulu. Syukur-syukur bisa mengerti dan menyadari, oh ternyata manusia yang sejati itu ada yang dinamakan jiwa atau unsur halus dari manusia, di mana jiwa itu ada yang pertama namanya angan-angan atau kekuatan pikir manusia ini yang terdiri dari 3, ada cipto, nalar, dan pangerti. Lalu ada perasaan positif dan perasaan negatif. Lalu yang ketiga ada nafsu-nafsu. Ada nafsu yang merah, amarah. Ada yang nafsu warna kuning sebagai supiah, sebagai nafsu keinginan. Oh, ada nafsu yang serakah, alwamah. Oh, ada nafsu yang baik, ternyata mutmainah. Nah, itu sengaja saya perkenalkan itu. Jadi kalau kita bisa menguasai jiwa ini, bisa kita terapkan tadi untuk segala terapan. Niscayakan manusia itu sendiri yang bisa merasakan. Contoh saja, dalam bagian yang pertama dari unsur jiwa tadi, angan-angan tadi, pola-pola pikir. Itu kalau untuk belajar bagi generasi muda yang masih menuntut ilmu, itu bagus sekali. Kalau mengetahui kekuatan dari angan-angan tadi, bahwa ternyata angan-angan ada yang dinamakan cipto, nalar, pangerti. Itu usahakan kalau kita belajar, itu jangan hanya sampai dicipta saja, baru mampu membayangkan sesuatu atau mencipta sesuatu dalam pola pikir. Teruskan sampai tingkat mengerti. Kalau sudah mencipta, kita nalar-nalarkan, hubung-hubungkan, sampai punya pengertian. Kita contoh saja, misalkan belajar tentang matematika, perkalian saja. Kita mencipta tahu angka 5, oh angka 5 itu demikian. Kita kalikan 7. Mulai kekuatan kedua bermain, nalar 5 kali 7. Oh, menghasilkan 35. Sampai kita sampai ke pengerti tadi. Oh,
ternyata kekuatan cipta melihat 5 dinalarkan kalikan 7, sampai mengerti adalah 35. Kalau para generasi muda dalam belajar selalu sampai tingkat pengerti, saya yakin cum laude. Pasti manusia sejati itu yang sampai pola pikirnya tadi sampai menggunakan kerangka jiwa ini, saya jamin pasti hebat. Khususnya dalam angan-angan, masih dalam angan-angan. Lalu dalam perasaan, itu tadi. Perasaan jangan selalu diarahkan ke hal-hal yang negatif, walaupun pernah terjadi pada sesuatu kejadian, misalkan ada penderitaan dan sebagainya, atau mengalami sedih. Kita tinggal bermain dalam jiwa. Mau dibuat kesedihan itu 1 bulan, atau dipercepat hanya seminggu saja, atau lebih cepat kalau bisa 3 detik hilang. Itu adalah kemampuan jiwa di dalam namanya perasaan. Kita menggunakan perasaan bisa ngolah. Untuk kesedihan bagaimana jangan lama-lama, kebahagiaan pun kalau bisa jangan lama-lama, karena nanti akan menimbulkan efek-efek tertentu dalam jiwa seseorang. Dan yang terpenting tentang saudara kita yang dinamakan bagian ketiga dari jiwa adalah nafsu tadi. Harapan saya semoga para pemirsa yang telah mengerti video ini menyadari sedikit-sedikit mulai belajar dari sekarang mengendalikan nafsu-nafsu kita sendiri. Kalau ternyata selalu dalam gerakan jiwa selalu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, berarti supiahmu bergerak bebas. Kamu tak bisa mengendalikan. Kalau ternyata kita berangisan dikit-dikit, panas dikit-dikit bergerak ini, berarti nafsu amarahmu belum bisa kamu kendalikan. Sering marah dan sebagainya. Kalau kamu ternyata di dunia pengen apa saja kayak pengen kau miliki, pengen dunia ini kamu tekuk, berarti nafsu lawamahmu masih belum bisa kamu kendalikan. Tapi kalau kamu sedikit rasa sosial, rasa berbagi, rasa belas kasih dan sebagainya tidak ada, berarti nafsu lawam mutmainahmu tidak bergerak sama sekali. Tidak kamu bina dalam kebaikan. Bisa tercover namanya, tertutup. Nah itu. Jadi kita kalau mengerti ilmu jiwa, sejatinya jiwa manusia yang sejati ini, yang dari angan-angan tadi ada 3, perasaan ada 2, nafsu ada 4. Ini kalau digunakan sungguh-sungguh kita olah tiap hari, kita heningkan, artinya kita sadari dan kita transferkan ke dalam hal yang positif. Niscaya insya Allah, saya yakin manusia itu dalam garis yang lurus. Pasti dia mendapatkan kebahagiaan yang akan dialami secara sendiri, secara batinnya. Beda pasti dengan yang lain. Itu saja. Dalam video ini, saya sampaikan bagian manusia yang sejati, yaitu tentang jiwa. Boleh silakan para pemirsa untuk mendalami jiwa dari kerangka, silakan. Kerangka jiwa dari Adler itu bagaimana, dari Thomas Jung itu bagaimana, dari Sigmund Freud itu bagaimana. Tapi menurut saya itu kurang. Yang kompleks sekali, hingga sekarang belum ada penandingnya, belum ada yang bisa menyusun kerangka jiwa yang paling bagus, paling dikatakan maaf ini sempurna. Belum ada, kecuali dari Bapak Sumantri Hadjaprakoso ini. Dan menurut saya tadi layak itu Pak Sumantri dapat Nobel sebenarnya dari bidang ilmu kejiwaan. Ya, itu harusnya. Tapi entah mengapa ini sampai sekarang belum muncul Nobel kejiwaan yang disusun oleh Pak Sumantri Hadjaprakoso ini. Silakan para pemirsa itu menggali ilmu jiwa. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan untuk mengenal jiwa manusia sejati. Dan kalau sudah mengenal, kita mengerti, menyadari, baru kita dikit-dikit mentransferkan pengertian mengenal ini sampai menyadari, gunakan jiwa kita ini menuju ke alam yang baik, alam yang
sempurna, alam yang lurus, alam yang bisa dikatakan tadi mendekat Tuhan atau syukur-syukur sampai manunggaling kaula lan Gusti. Nah, lalu bagaimana jalannya untuk merasakan itu? Trik-triknya bagaimana? Mungkin pada video berikutnya akan saya sampaikan bagaimana caranya menerapkan komponen jiwa tadi, mulai dari angan-angan, perasaan, dan nafsu untuk menuju sempurnanya manusia, yaitu kalau dalam bahasa agama Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita berasal dari Tuhan, bagaimana caranya kita kembali ke Tuhan? Nah itu ilmu yang tertinggi, terutama ya dari sini, asal dirimu sendiri dulu sebagai manusia sejatimu mengenal ilmu jiwa ini dulu, lalu bagaimana nanti bisa mengarahkannya sampai wa inna ilaihi raji'un, kembali ke asal mula, yaitu kepangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja para pemirsa, semoga para pemirsa video ini bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, terutama untuk diri kita masing-masing menuju jalan keselamatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada video berikutnya akan saya coba untuk memberi trik-trik bagaimana kita menyetir sejati manusia ini kembali ke asal mula hidup sesuai dengan bunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.